Kata aku apa? Betul gak? Betul ya? Iya, proposalnya mau. Proposal. Ya, mulai ya. Apa suara enggak yo? Headset atau apa? Suara ya? Mati deh. Mati. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang aplikasi bank digital. Nah, di sini dengan kita beranggotakan dengan saya sendiri, Robi Abdillah dengan NIM 272 dan Ahmad Hambali dengan NIM 273 dan Ahmad Rizky Ramadhani Hidayat dengan NIM 286. Nah, untuk pembagian pekerjaannya sendiri, untuk saya sendiri itu tentang pendahuluan dan perancangan sistem. Dan saya Ahmad Hambali di bagian pengelolaan transaksi dan juga dashboard. Tahun di. Pakai web. Pengelolaan data Dan saya sendiri itu pengelolaan data pengguna. Untuk kebetulan project di sini kita membuat aplikasi bank sederhana atau simple banking application. Untuk latar belakang di era digital saat ini, sektor pembankan menuntut sistem yang serba cepat, akurat, dan aman karena proses konvensional yang mengandalkan pencatatan manual sangat rentan terhadap human error seperti kesalahan perhitungan saldo, hilangnya riwayat transaksi, dan hingga resiko kebocoran data. Untuk pengembangan proyek ini dinilai sangat sesuai menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming karena karakteristik sistem perbankan secara alami mempresentasikan objek di dunia nyata. Untuk deskripsi singkat project itu, bank sederhana ini merupakan program berbasis Java yang mengembangkan sistem simulasi perbankan otomatis berbasis objek. Program ini memiliki beberapa objek utama seperti user, rekening, tampilan, transaksi, dan riwayat. Nah, kemudian yang E itu fitur atau skenario yang direncanakan. Nah, aplikasi ini memiliki 7 fitur, yakni pertama itu login, ya, memiliki fungsi sebagai proses mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna sebelum ke aplikasi. Nah, kemudian kedua ada daftar akun untuk memiliki akun agar bisa menggunakan sebelum user login ke dalam aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga itu cek saldo, memiliki fungsi agar pengguna bisa melihat atau mengetahui berapa saldo yang dimiliki dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian ada transfer, memiliki fungsi agar user dapat memindahkan uang dari rekening ke rekening lainnya sehingga saldo akan otomatis berkurang. Kemudian ada store, yang kelima store memiliki fungsi agar user bisa menabung dan menambahkan
uang ke dalam rekening sendiri, nah, sehingga saldo bertambah. Kemudian ada tarik tunai, untuk user mengambil uang dari rekening yang sehingga saldo yang dimiliki itu akan berkurang. Kemudian ada logout, kembalikan dari login. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang penerapan konsep UOP dalam proyek. Yang mana UOP memiliki 7 konsepnya di proyek kita, yakni yang pertama adalah class, object, selection, interface, polymorphism, dan abstraction, relasi antar kelas, dan juga yang terakhir collection atau array of object. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, class ini kita memiliki 7 class di project kita, yakni main, login GUI, dashboard GUI, database, user, rekening, dan juga riwayat. Nah, untuk objeknya kita memiliki juga, pertama itu user, rekening, riwayat login, dashboard, dan juga daya akun. Untuk encapsulation-nya, seluruh atribut pada semua class dibuat privat, seperti halnya user, password, dan juga lain-lain. Dan hanya dapat diakses melalui metode getter dan juga setter yang bersifat public. Untuk interface-nya kelas rekening bisnis dan rekening biasa. Terus yang kelima ini ada polymorphism, yakni kelas rekening tabungan dan rekening bisnis sama-sama memiliki metode transfer, namun masing-masing dapat memiliki aturan atau proses transfer yang berbeda. Terus abstraction di penerapan dalam proyek kita ini, kelas rekening dapat dijadikan abstrak berisi metode umum seperti get saldo dan juga store. Kemudian kelas rekening tabungan dan rekening bisnis mengimplementasikan metode tersebut sesuai kebutuhannya. Terus relasi antar kelas. Relasi antar kelas ini pada aplikasi bank terjadi ketika suatu kelas menggunakan atau memiliki objek dari kelas lain. Dan terus ada collection atau array of project. Daftar, yakni daftar riwayat disimpan dalam array list riwayat di dalam kelas akun. Daftar akun pengguna disimpan dalam array list akun di kelas user. Nah, selanjutnya untuk rancangan class. Kita di sini memiliki 7 rancangan class utama yang digunakan dalam project yang sudah disebutkan di konsep penerapan konsep UOP yang pertama di kelas ini. Yang pertama ada main, saya ulang lagi, main, login GUI, dashboard GUI, data user, rekening, riwayat, dan terakhir user. Nah, untuk atributnya di kelas main ini tidak memiliki atribut. Nah, untuk metodenya ini main, keterangan, metode utama untuk menjalankan, nah, seperti run file-nya. Bagian file. Terus ada login GUI yang memiliki atribut private text username private password field text pin private button. Metode ini ada 2, login GUI dan action format. Keterangannya yang pertama itu login GUI konstruktor untuk membuat hilang Pak. Nah, untuk action performer ini menangani aksi tombol login dan daftar. Terus di sini lanjut ke dashboard UI. Private user private label, private user, private J label, nickname, private J label, saldo, private J text, dan seterusnya. Bawah ini. Terus di sini kita ada metodenya 2, update saldo dan dashboard UI. Karena keterangannya update saldo sendiri itu memperbarui tampilan saldo pada dashboard seperti habis transaksi mengirim atau enggak menabung, dia tidak berubah. Dan dashboard UI yang memiliki keterangan konstruktor dapat membuat dashboard. Terus ada database user yang memiliki atribut update saldo dan juga action performer. Metodenya sendiri yakni public static array list user.
Keterangannya langsung lanjut ke rekening. Rekening di sini kita punya atribut private, double, dan saldo. Dengan metodenya itu ada 4 di sini yang kita cantumkan: get saldo, setor, transfer, dan tarik. Riwayat di sini kita atributnya private, array list, terus data. Dengan metodenya hanya 2 saja, tambah dan tampilkan. Nah, untuk terakhir di sini user yang memiliki atribut private string nama, private string username, private string pin, private rekening, terus private riwayat. Dan untuk metodenya ada 4: get nama, get username, get pin, get rekening. Keterangannya sendiri yang pertama itu get nama untuk mengambil data nama yang seperti kita membuat akun. Nah, namanya nanti masuk ke dashboard. Get username mengambil username pengguna, dan untuk get pin mengambil pin pengguna, get rekening mengambil objek rekening. Untuk alur kerja sistem itu, yang pertama, sistem itu menampilkan halaman login. Dan yang kedua, pengguna dapat melakukan registrasi akun baru atau login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Itu yang ketiga, sistem memverifikasi username dan PIN. Untuk yang keempat, jika login berhasil, pengguna masuk ke dashboard. 5. Pada dashboard, pengguna dapat setor uang, tarik tunai, transfer, melihat riwayat transaksi, dan logout. Dan yang keenam, setiap transaksi akan memperbarui saldo dan disimpan ke dalam riwayat transaksi. Yang ketujuh, setelah selesai, pengguna dapat logout dan kembali ke halaman login. Rancangan dan input, proses, dan output. Untuk inputnya sendiri itu ada nama pengguna, text field, username, text field, PIN, password field, nominal store, input dialog, nominal tarik tunai, input dialog, nominal transfer, input dialog, tombol login daftar, store, tarik tunai, transfer, riwayat, dan logout. Untuk prosesnya sendiri, memverifikasi username dan PIN saat login, membuat akun baru dan menyimpannya ke database user, menambah saldo melalui metode store, mengurangi saldo melalui metode tarik dan transfer, memperbarui tampilan saldo menggunakan update saldo, menyimpan transaksi ke dalam riwayat menggunakan metode tambah, serta menampilkan data transaksi menggunakan metode tampilkan. Nah, untuk outputnya sendiri, informasi login berhasil atau gagal, tampilan dashboard pengguna, saldo rekening terkini, informasi transaksi setor, tarik tunai, dan transfer, daftar riwayat transaksi, serta tampilan logout yang mengembalikan pengguna ke halaman login. Nah, untuk konsep PBO yang digunakan itu pada aplikasi ini diterapkan seperti class dan objek. Itu untuk membentuk struktur program. Encapsulation itu pada class user dan rekening dengan penggunaan atribut privat. Untuk interhands pada login GUI dan dashboard GUI yang mewarisi JFrame. Association karena dashboard GUI itu menggunakan user rekening dan riwayat, dan menggunakan aggregation karena database user menyimpan banyak objek user dan riwayat menyimpan banyak data transaksi. Terus pin itu. Waduh, baju dia Hanan. Aku nggak pakai baju, waduh. Kalau mulai. Nah, untuk halaman pertama jika kita men-start buat aplikasi bank digital itu yang pertama kita ke halaman login. Nah, karena kita tidak punya akun, otomatis kita harus daftar akun terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama. Ini buat tampilan nanti di dashboard GUI-nya. Contoh. Ini username ini buat akun login buat ke dashboard GUI-nya.
untuk sendiri bebas. Oke, akun berhasil telah dibuat. Oke, untuk halaman tampilan setelah login itu bakal disambut dengan adanya fitur tarik tunai, store, transfer, riwayat, dan logout dengan total saldo pertama itu 0. Tarik tunai. Jika kita tarik tunai dengan kondisi saldo kita 0, maka hasilnya saldo tidak cukup. Nah, untuk nominal store ini kita bebas mau ngisi untuk di rekening kita tuh berapa. Nah, jika kita udah store, otomatis bakal masuk di total saldo. Untuk transfer sendiri, ini bakal ngurangin isi total saldo kita. Nah, semua yang kita transaksi tadi bakal masuk ke dalam riwayat. Daftar riwayat. Nah, setelah kita logout itu akun yang kita buat itu masih kesimpan selagi aplikasinya tuh belum ditutup. Nah, untuk buat pembuktian bahwa kayak emang tadi benar-benar kesimpan apa enggak gitu kan. Nah, kita coba buat akun baru lagi. Nah, ini untuk akun yang kedua. Nah, misal kita mau ngecek kayak emang kesimpan apa enggak tuh, misal kita logout. Nah, otomatis akun yang pertama kita buat ataupun selagi aplikasinya belum ditutup itu bakal tetap kesimpan akun dan total saldonya. Mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Oke, sudah selesai presentasi ini. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyain, Mas. Oke, sekarang ke pertanyaan. Aku mau tanya tentang kalau dari segi UI sih aku tidak ada masalah. Semua fitur sudah diterapkan dengan baik. Mungkin pertanyaanku sekarang ke konsep UOP-nya aja. Di bagian mana di codingan kalian penerapan setter, getter atau enkapsulasinya itu di bagian mana? Di setter getter. Setter. Desain sih. Desain. Privat. Setter getter kan biasanya privat. Wait. Nah, setter getter sendiri itu kan bersifat privat memang untuk privat. Nah, itu kita adanya di user, user, Mas. Oke. Terus di metode transfer tadi kan sebagai polimor, dia menerapkan konsep polimor kalau di proposal kalian dengan dua kondisi yaitu rekening bisnis sama rekening tabungan. Coba tunjukkan perbedaan keduanya.
Oh, ada proposalnya. Ya dah. Rekening apa bisnis? Sampai Rekening bisnis, rekening sendiri, tabungan lah. Kelas rekening tabungan bisnis. Kan ya? Coba cek di proposalnya. Menawi aku salah. Waduh, Kayaknya ini mas, apa yang belum dilanjutin kayak mas, masih nggak ada di bukunya. bukunya. Dua. Soalnya kan Soalnya kan nggak ada mas itu mas. proposalnya. Oke. Jadi nggak. Oh, iya. Tapi aslinya berarti ada rekening tabungan sama rekening bisnis gitu aslinya. Iya, rencananya Rencananya seperti itu, mas. Mas. Cuman nggak dibaca-baca lagi sih. Nggak diperhatiin lebih dalam proposalnya. Oke, siap. Tapi rencananya dulu itu rekening bisnis ini gunanya untuk apa? Rekening bisnis kayak gini mas, kayak apa? IHAM itu kan mau buka bisnis mas. mas. Nah jadi, buka buka rekening bisnis tuh emang buat fokus ke bisnis mas. Jadi nggak bisa ambil tarik tunai lewat aplikasi mas. Harus ke banknya sendiri gitu mas. Oh, berarti fiturnya yang nggak ada di rekening bisnis tarik tunai gitu ah? Iya, tarik tunai nggak bisa mas. Cuman adanya cuma store sama pinjam. transfer juga nggak ada mas. Cuman adanya setor aja sih, Mas. Tarik tunai itu kan pas kita ambil ketika udah ngadep ke ininya mas, ke banknya mas. Oke, berarti perbedaan fitur aja ya. Iya, perbedaan fitur. Oke, sip. Oh ya, pertanyaan dari aku mungkin cukup. Sekarang aku mau ngasih saran aja. Di UI kalian atau di output kalian tadi kan ada riwayat toh. Iya. Nah, riwayat itu nanti sebisa mungkin saran dari aku itu dikasih yang namanya tanggal. Jadi ada tanggal setor, tanggal transfer, tanggal tarik tunai, itu kan juga masuk akal ke simulasi perbankan kan. Iya. Jadi itu untuk saran pengembangan aja. Tapi tidak apa-apa, untuk UAS ini sudah cukup bagus, konsep OOP-nya juga sudah ada. Oke, mungkin pertanyaan dari aku cukup. Kalau dari Kak Ayu? Kalau dari aku mungkin bisa nyoba ini deh, di halaman login. Boleh dicoba nggak? Kalau misalnya saya lihat dulu. Ini Mbak. Nah dia ini belum punya akun, tapi dia login, itu bisa nggak? Bisa boleh nggak bisa. Nggak bisa. Coba. Nggak ada ininya berarti. Oh, apa? Pusar atau notifnya salah ya. Oke. Iya kak balik nggak daftar. Berarti nggak balik ke ini ya pak, ke daftar itu. Mungkin saran dari aku ya, misal akun itu memang belum ada, notifnya itu baiknya biar directin ke registrasinya, biar dia daftar akun baru itu. Jadi orang tahu, aku belum punya akun, jadi aku perlu bikin akun baru dulu gitu. Kecuali memang kalau dia sudah punya akun, baru nanti notifnya password salah gitu. Itu saran aja. Untuk GUI-nya udah bagus sih dari aku, itu aja. Oke. Mungkin masuk akal juga saran dari Kak Ayu untuk saran pengembangan project. Jadi mungkin sekian pertanyaan dan saran dari kami. Kalian bisa tutup presentasinya. Mungkin dari kelompok 2 saya sendiri Ahmad Hidayat dan rekan saya Ahmad Hambali dan Robi Abdillah mengakhiri presentasi pada hari ini. Jikalau ada kesalahan atau
Mbak, kesalahan kata atau perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bisa dimatikan screen recordnya. Guys,